Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Bapak berharap kalian masih dalam keadaan yang sehat dan masih semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hak, kewajiban, tanggung jawab, dan juga mengenai pantun, ya. Nah, apakah kalian pernah melihat gambar seperti ini? Ya, ini adalah sebuah gambar tentang ekosistem. Nah, ekosistem itu adalah sebuah hubungan interaksi, ya, hubungan atau interaksi yang terjadi dalam suatu lingkungan antara makhluk hidup dan dengan benda mati atau lingkungannya. Nah, apa saja komponen yang menyusunnya? Nah, ekosistem ini kan terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, komponen abiotik ini kan adalah benda mati atau juga lingkungan sekitar, ya, misalnya dari cahaya, air, batu, tanah, udara, dan juga cuaca atau iklim. Sedangkan kalau komponen biotik adalah makhluk hidup, yaitu manusia, tumbuhan, hewan, seperti itu, ya. Nah, anak-anak, ini adalah gambaran mengenai suatu ciptaan Tuhan yang telah Tuhan ciptakan mulai dari Taman Eden, ya. Kalau kita lihat di sini, ini seperti gambaran Adam dan Hawa, dan juga ini seperti di Taman Eden, begitu ya. Nah, di sini Tuhan memberikan mandat kepada manusia untuk bisa memelihara dan menjaga alam yang telah Tuhan ciptakan bagi manusia. Maukah kita menjalankan peran kita, ya, di mana Tuhan sudah memberikan kita tanggung jawab dan kewajiban untuk menjaga dan memelihara lingkungan sekitar kita. Di dalam Kejadian 2 ayat 15, Tuhan mengatakan bahwa kita harus mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya. Artinya apa? Artinya kita sebagai manusia harus bisa menjalankan kewajiban kita dan tanggung jawab kita untuk memelihara ciptaan yang telah Tuhan ciptakan bagi kehidupan kita. Kita harus menjaga alam, kita harus memelihara supaya bisa mendukung kehidupan kita terus-menerus. Maukah kita menjalankan peran kita untuk menjaga dan memelihara ekosistem di sekitar kita? Nah, ini pertanyaan yang harus kita renungkan sama-sama, ya. Dan Pak Johan harap kita semua mau untuk menjalankan peran kita masing-masing untuk bisa menjaga dan memelihara ekosistem di sekitar kita. Nah, di sini dikatakan dalam 1 Tesalonika, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Maukah kita menaikkan ungkapan syukur kita atas lingkungan dan ekosistem yang telah Tuhan sediakan di sekitar kita? Nah, anak-anak, dengan menjaga dan memelihara lingkungan sekitar kita juga, itu adalah bentuk daripada ungkapan syukur kita atas ciptaan yang telah Tuhan berikan. Jadi, marilah kita menjaga dan terus memelihara lingkungan sekitar kita, minimal dari sekitar rumah kita dulu, ya, misalnya dengan menjaga kebersihan dan sebagainya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Kemudian kita juga akan lanjutkan dengan materi pantun, ya. Jadi Pak Johan harap kalian bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik, ya. Ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Mulai dari yang pertama, Pak Johan harap kalian bisa menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, kalian juga memahami pantun dan ciri-cirinya, dan juga mampu untuk membuat pantun beserta pesan atau amanat pantun. Nah, jadi perhatikan penjelasan yang akan Pak Johan jelaskan hari ini, ya. Yang pertama, kita akan belajar tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Belajar tentang hak, kemudian apa itu kewajiban, dan juga tanggung jawab. Apa itu hak?
Nah, anak-anak, hak adalah sesuatu yang diperoleh seseorang setelah melaksanakan kewajiban. Ya. Nah, jadi ini yang pertama yang harus kalian tahu, ada hak yang kita peroleh setelah kita melaksanakan kewajiban. Nah, kemudian yang kedua, hak ini adalah suatu bentuk perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Nah, ini biasanya kita sebut sebagai hak asasi manusia atau hak yang dimiliki oleh manusia sejak ia dilahirkan. Ya, seperti itu. Nah, apa saja hak di dalam keluarga? Yang pertama itu hak kita yang pertama itu adalah hidup, tumbuh dan berkembang di dalam keluarga. Kemudian kita juga bisa menyatakan pendapat tanpa dianggap remeh oleh orang tua kita. Jadi kita harus bisa menyampaikan ya apa yang menjadi pendapat kalian kepada orang tua. Kemudian juga kalian bisa melakukan kegiatan belajar, bermain, ya, dan dengan bimbingan orang tua di dalam keluarga kalian. Kemudian hak kalian itu juga dengan mendapat kasih sayang daripada orang tua. Nah, itu adalah hak kalian sebagai anak di dalam keluarga, ya, seperti itu. Nah, bagaimana upaya menegakkan hak di lingkungan keluarga? Yang pertama, harus saling mengasihi sesama anggota keluarga. Kemudian harus menyelesaikan permasalahan dengan musyawarah atau dengan berdiskusi dalam menyelesaikannya. Kemudian tidak harus saling memaksakan pendapat atau kehendak. Kalau ada yang saling memaksakan, itu akan menimbulkan masalah baru. Jadi harus diselesaikan dengan baik-baik, ya. Nah, apa saja hak anak di lingkungan sekolah? Nah, hak anak di lingkungan sekolah yang pertama itu adalah mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Yang kedua, mendapatkan penghargaan dan prestasi. Kemudian mendapatkan penilaian hasil belajar di sekolah dan juga mendapatkan bimbingan dan konsultasi belajar. Nah, ini tentunya pasti kalian semua sudah mendapatkannya, ya, karena sekarang pun ini kalian sedang menerima hak kalian sebagai siswa, yaitu mendapatkan pendidikan pengajaran dan juga konsultasi dalam belajar, serta juga mendapatkan penilaian hasil belajar dan penghargaan dan juga prestasi dalam hal yang kalian sudah capai selama di sekolah, ya, seperti itu. Kemudian bagaimana upaya menegakkan hak di sekolah, ya? Yang pertama dengan menghormati pendapat teman kalian, kemudian tidak mengambil atau merusak barang hak milik teman kalian, ya, karena itu hak milik teman kalian, barangnya dia, jadi tidak boleh kita merusaknya. Kemudian tidak menghina teman yang memiliki kekurangan, jadi kita tidak boleh menghina orang yang memiliki kekurangan supaya hak-hak dia secara pribadi tidak terganggu, ya, karena setiap orang juga punya hak untuk menerima perlakuan yang baik, gitu. Jadi kita tidak boleh menghina orang lain, ya, karena itu merusak hak pribadinya dia. Kemudian apa saja hak di lingkungan masyarakat? Nah, yang pertama, hidup bertetangga dengan aman dan tentram. Nah, itu hak yang pertama. Kemudian hak yang kedua, menyampaikan pendapat di depan umum, ya. Ini misalnya mungkin ada rapat di dalam suatu lingkungan masyarakat, baru bisa kita menyampaikan pendapat. Nah, itu boleh tuh, karena itu hak masing-masing orang. Kemudian mendapatkan perlindungan dan keamanan di lingkungan. Nah, ini misalnya kita sebagai masyarakat umum itu harus mendapatkan perlindungan, makanya negara memiliki polisi, tentara itu supaya bisa menjamin perlindungan dan keamanan di lingkungan kita, seperti itu. Ada juga yang punya, kalau mungkin di lingkungan perumahan itu ada satpam di perumahan, ya, yang menjaga keamanan di lingkungan itu.
Kemudian kita juga berhak memilih pemimpin atau dipilih sebagai pemimpin. Nah, misalnya dalam pemilihan ketua RT atau pemilihan kepala daerah dan sebagainya, itu adalah hak kita sebagai masyarakat di dalam memilih pemimpin atau dipilih sebagai pemimpin. Kita bisa mencalonkan diri sebagai pemimpin dan kita juga bisa memilih pemimpin yang sudah dicalonkan, gitu ya. Nah, bagaimana upaya menegakkan hak di lingkungan masyarakat? Nah, anak-anak, yang pertama itu kita harus menghormati keberadaan masing-masing orang, ya. Jadi kita harus menghormati setiap hak orang masing-masing di dalam suatu lingkungan masyarakat. Yang kedua, kita harus sopan dalam berkomunikasi, ya. Yang ketiga, kita tidak boleh mengusik kenyamanan dan hak orang lain, ya. Kita tidak boleh merusak barang orang lain atau mungkin kita membuli orang lain, itu tidak boleh, karena itu kita mengganggu kenyamanan dan hak pribadinya dia, ya. Jadi kita tidak boleh mengganggu kenyamanan orang lain. Misalnya kalau di rumah kita tidak boleh melakukan hura-hura, ya, sehingga bisa mengganggu tetangga kita mungkin, ya. Nah, kemudian apa itu kewajiban? Nah, kewajiban ini adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, ya, dengan penuh tanggung jawab. Nah, kewajiban ini dikerjakan dengan baik, entah itu di lingkungan rumah, sekolah, masyarakat, ataupun di tempat lain, ya. Nah, jika kewajiban tidak dilaksanakan dengan baik, dapat diberi sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku, ya. Nah, jadi kewajiban itu kalau tidak kita lakukan, pasti kita akan mendapatkan sanksi, ya, seperti itu. Nah, yang pertama, apa saja kewajiban siswa di sekolah? Nah, ini misalnya, ya, mulai dari hadir tepat waktu, menaati tata tertib sekolah, mengikuti upacara bendera, mendengarkan nasihat guru, menjaga kebersihan sekolah, menghormati guru, saling menghargai siswa. Nah, ini semua adalah contoh kewajiban siswa selama berada di sekolah, seperti itu. Jadi kita harus bisa melakukan ini sebagai siswa, khususnya di sekolah, dengan melakukan hal-hal seperti ini, ya. Jika tidak dilakukan, ya, maka tentunya akan ada sanksi, ya, akan ada sanksi yang diberikan karena telah melanggar aturan, ya. Karena misalnya di sini kan kewajibannya adalah hadir tepat waktu. Misalnya yang ini hadir tepat waktu. Kalau misalnya kalian terlambat, tentunya ada sanksi. Misalnya kalian tidak dibolehkan istirahat kalau di sekolah, ya. Di kelas Bapak itu kalau misalnya terlambat berarti nanti waktu istirahat tidak boleh keluar main, ya, dia di dalam kelas saja, ya. Itu sanksinya misalnya. Nah, jadi kita harus melaksanakan setiap kewajiban kita dengan baik supaya kita bisa melaksanakannya dan juga tidak diberi hukuman, begitu. Nah, apa saja kewajiban anak di lingkungan masyarakat? Nah, yang pertama itu membantu dalam kegiatan kerja bakti misalnya, kemudian menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga kerukunan sesama warga masyarakat. Nah, ini adalah contoh kewajiban yang harus dilakukan di dalam lingkungan masyarakat supaya lingkungan itu tetap terjaga secara kebersihan, ya, dan juga kerukunan sesama warga masyarakat, seperti itu, ya. Jadi ada tujuannya kita diberikan kewajiban di dalam lingkungan masyarakat. Nah, kemudian yang terakhir, apa itu tanggung jawab, ya? Nah, tanggung jawab ini adalah wujud kesadaran akan kewajiban, ya. Jadi tanggung jawab ini harus kita lakukan secara sadar, ya, bahwa kita punya kewajiban tertentu. Kemudian tanggung jawabnya adalah kesiapan menerima
dan menanggung segala akibat yang dihasilkan dari kegiatan atau kewajiban yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Nah, jadi ada istilahnya orang bilang berani berbuat, berani bertanggung jawab. Ya, seperti itu. Jadi kita berani untuk menerima konsekuensinya sebagai tanggung jawab kita. Begitu ya. Kemudian setiap manusia itu memiliki tanggung jawab masing-masing dan berbeda-beda dari orang lain, ya. Nah, tanggung jawab ini kemudian juga akan mengharuskan kita untuk bisa melakukan kewajiban kita sebaik mungkin, ya, seperti itu. Nah, dan salah satu ciri orang dewasa, ya, yaitu adalah orang yang bertanggung jawab akan tugasnya, begitu ya. Nah, jadi bedanya kewajiban dan tanggung jawab ini adalah kalau kewajiban tidak dilakukan maka akan ada hukumannya. Tetapi kalau tanggung jawab ini adalah sikap, ya, adalah sikap yang menunjukkan orang ini dia bisa melaksanakan kewajibannya dengan baik atau tidak, ya. Dan ini juga menunjukkan kedewasaan seseorang, ya, dalam melakukan tugas-tugasnya atau kewajibannya, seperti itu. Nah, contoh tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari, misalnya menjaga kebersihan rumah dan lingkungan, ya. Nah, kemudian membuang sampah pada tempatnya, kemudian juga mengikuti kerja bakti membersihkan lingkungan, ikut menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan, dan seterusnya, ya. Menjaga dan merawat fasilitas umum, ya. Itu adalah contoh tanggung jawab dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian apa saja contoh tanggung jawab di sekolah? Misalnya ini, misalnya kepala sekolah, tanggung jawabnya adalah memimpin sekolah dan membuat program-program sekolah. Nah, itu contoh tanggung jawabnya. Kemudian guru itu tanggung jawabnya adalah mendidik siswa dan menjalankan program yang ditetapkan. Kemudian penjaga sekolah tanggung jawabnya apa? Menjaga kebersihan dan bersama satpam menjaga keamanan sekolah. Kemudian siswa di sini bertanggung jawab sebagai pembelajar dengan sungguh-sungguh dan juga ikut memelihara kebersihan sekolah serta menaati tata tertib sekolah, seperti itu ya. Nah, kalau di dalam lingkungan masyarakat, sebagai anggota masyarakat, tanggung jawab kita apa? Nah, tanggung jawab kita adalah dengan ikut serta dalam kegiatan di masyarakat, misalnya kerja bakti, kemudian mungkin kalau ada program siskamling, ya, atau dalam menjaga keamanan lingkungan itu kita juga ikut berperan kalau ada. Kemudian kita juga harus menghormati orang tua di dalam masyarakat. Orang tuanya itu bukan sekedar orang tua kita di dalam rumah, tapi orang tua yang dimaksud itu misalnya Pak RT mungkin, atau orang-orang tua yang mengerti adat sekitar lingkungan kita itu, ya. Kemudian juga kita bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan lingkungan masyarakat, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, yang pertama, hak adalah sesuatu yang diperoleh setelah kita melaksanakan kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan baik dan dengan penuh rasa tanggung jawab, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat ataupun di lingkungan yang lain. Hak dan kewajiban adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan harus dilakukan secara seimbang, ya. Untuk mendapatkan hak, setiap kewajiban harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Tanggung jawab adalah wujud kesadaran akan adanya kewajiban. Jadi kita harus melaksanakan kewajiban kita dengan penuh rasa tanggung jawab, ya. Karena salah satu ciri manusia yang dewasa adalah manusia yang bertanggung jawab, ya. Jadi kita harus melaksanakan kewajiban kita dengan penuh rasa tanggung jawab. Khususnya kalian sebagai siswa harus melaksanakan tanggung jawab kalian sebagai siswa dengan sebaik-baiknya.
Nah, sekarang kita akan membahas tentang pantun. Pantun. Nah, pantun ini adalah bentuk puisi lama yang memiliki irama yang indah dan mengandung makna. Ciri-cirinya itu terdiri dari 4 baris. Setiap baris memiliki 8 sampai 12 suku kata, ya. Kemudian setiap baris terdiri dari 4 sampai 6 kata. Kemudian ada sampiran dan juga ada isi. Nah, sampiran ini di baris pertama dan kedua, dan isi ini di baris ketiga dan keempat. Nah, puisi atau pantun ini biasanya bersajak ABAB atau AAAA. Nah, maksudnya seperti apa? Kita akan lihat contohnya nanti, ya. Nah, unsur-unsur pantun. Yang pertama, sampiran. Nah, sampiran ini adalah bagian 2 baris awal dalam suatu pantun. Nah, sebagai pengantar pantun yang menyiapkan rima dan irama. Nah, rima ini bagian akhirannya dan irama ini mengenai bagaimana cara kita membaca pantun tersebut, ya. Sedangkan isi itu adalah 2 baris akhir yang berisi pesan utama dari pantun tersebut dengan rima dan irama mengikuti daripada sampiran ini, ya. Jadi ini bagian pengantarnya dan ini bagian isinya. Yang bagian pengantar kita sebut sebagai sampiran, yang bagian isi kita sebut sebagai bagian inti yang menyampaikan pesan atau makna daripada pantun tersebut. Kemudian ada bait. Nah, bagian teks pantun ini terdiri dari beberapa baris yang menyerupai paragraf. Nah, paragraf itu yang kita sebut sebagai bait, ya. Nah, rima ini adalah rima atau sajak ini adalah bunyi akhir dari suku kata, ya. Tiap baris yang menimbulkan keindahan dengan pola tertentu. Jadi rima ini harus seperti yang tadi, ya, ABAB dan AAA. Jadi Pak Paju nanti akan contohkan rima atau sajaknya itu seperti apa. Nah, kalau pesan itu tentunya sesuatu yang ingin disampaikan lewat pantun tersebut, ya. Jadi tentunya pantun tidak sengaja dibuat hanya untuk sekedar main-main saja, hanya bermain kata, tidak. Tapi ada pesan yang ingin disampaikan dari sebuah pantun, ya. Nah, jenis-jenis pantun. Yang pertama, ada pantun nasihat, ya, yaitu mengingatkan seseorang atau menasihati seseorang agar menjadi lebih baik. Kemudian ada pantun jenaka. Ini pantun yang terdengar sedikit lucu, biasanya untuk menghibur. Kemudian ada pantun teka-teki. Ini biasanya berisi tebak-tebakan dan membutuhkan jawaban, ya. Pantun agama, ini biasanya pantun yang berisi nasihat juga, tetapi berkaitan dengan ajaran-ajaran agama, ya. Ada juga pantun anak, ya, ini biasanya berhubungan dengan dunia anak, ya, atau pantun yang lebih mudah dipahami oleh anak-anak. Nah, ini contoh pantun nasihat nih. Yang pertama, pergi ke laut untuk berlayar. Udaranya dingin seperti es. Ini adalah sampiran. Kalau kamu rajin belajar, pasti kelak akan sukses, ya. Nah, ini bagian isinya. Nah, anak-anak perhatikan yang Pak Juan sudah kasih tanda merah di situ, ya. Pak Juan sudah kasih tanda merah. Ini lihat, ya, suku kata yang terakhir di sini ar, dan di sini juga sama ar, ya. Kemudian di sini S, di sini juga S, ya. Jadi ini sajaknya A B A B. Nah, jadi yang sama itu adalah di baris pertama dan ketiga akhirannya sama, dan kemudian akhiran yang sama itu di baris kedua dan keempat, ya. Jadi ini A B A B.
Jadi ini sama-sama A, maksudnya bagian 1 dan 3 ini sama akhirannya, suku kata di bagian akhir barisnya. Kemudian ini suku katanya juga sama, S dan S ya. Jadi lengkapnya seperti ini. Pergi ke laut untuk berlayar, udaranya dingin seperti es. Kalau kamu rajin belajar, pasti kelak akan sukses. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi maknanya ini tentunya adalah tentang seorang itu harus rajin belajar dan harus terus rajin belajar. Karena orang tersebut akan memiliki pengetahuan dan pengalaman supaya bisa sukses di kemudian hari ya. Nah, kemudian pantun jenaka. Misalnya ini ya. Ingin belajar di tanah Jawa, tapi enggan jauh dari orang tua. Perutku sakit sebab tertawa, melihat rambutnya tercukur semua. Ya, jadi ini juga pantun jenaka yang sedikit lucu ya. Nah, ini dengan sajak AB ya. Jadi ini AB. Lihat ya, 1 dan 3 ini sama akhirannya, 2 dan 4 ini sama juga akhirannya ya. Jadi perhatikan, kita harus membuat pantun dengan akhiran yang sama. Kalau misalnya pakai sajak pakai sajak AB berarti yang akhiran baris 1 dan 3 ini harus sama akhirannya, dan juga 2 dan 4 ini harus sama akhirannya. Di sini wa, Jawa tertawa, orang tua semua, jadi ua ya, sama ya, akhirannya harus sama ya. Ini maknanya adalah sebuah candaan ya, situasi yang lucu ketika dia melihat orang rambutnya tercukur gitulah. Jadi pantun jenaka ini memang tujuannya hanya untuk menghibur, tetapi juga punya nilai makna yang ingin disampaikan juga ya. Nah, kemudian pantun teka-teki. Misalnya ini. Dari malam hingga siang, selalu main dengan asiknya. Buah apa seperti binatang, saat matang kuning warnanya. Nah, ini adalah pantun yang menuntut jawaban ya, meminta jawaban. Ini dia sedang bertanya. Jadi biasanya pantun teka-teki ini biasanya adalah pantun yang berasal dari daerah Jakarta ya, dari suku Betawi. Biasanya mereka itu pantun teka-teki digunakan untuk berbalas-balasan. Jadi ada yang memberikan pertanyaan, ada yang membalas pantun dengan jawaban juga, seperti itu ya. Jadi memang pantun teka-teki ini menuntut jawaban seseorang. Jadi biasanya orang akan menjawab juga dengan pantun untuk menjawab pertanyaannya dia ini, gitu ya. Nah, jadi ini adalah tentang teka-teki dari buah yang bentuk seperti binatang. Maksudnya yaitu buah belimbing, ya. Maksud pajuan bintang ya, pajuan bintang. Jadi bentuknya seperti bintang yaitu belimbing. Kemudian ada pantun agama. Di sini sungguh indah pintu dipahat, burung puyuh di atas dahan. Kalau hidup hendak selamat, taatlah selalu perintah Tuhan. Asik ya. Untuk ini pantunnya sangat bagus sekali. Jadi lihat ya, ini sajaknya AB ya. Hat, mat, han. Jadi sama ya. Jadi ada di sini dia sajaknya AB. A B. Jadi A 1 dan 3 sama akhirannya, 2 dan 4 sama akhirannya. Jadi seperti itu ya. Nah, dan maknanya di sini adalah untuk mengajarkan kita supaya selalu taat perintah Tuhan ya. Seperti itu. Nah, kemudian pantun anak ya. Ada hiburan kuda kepang, penarinya sedang bergoyang. Ayo kita ke tanah lapang,
untuk bermain layang-layang. Nah, ini biasanya pantun anak ini adalah pantun yang mengisahkan cerita kebiasaan anak-anak ya, atau mungkin kegiatan anak-anak yang mudah dimengerti juga ya. Ini seperti ajakan begitu ya untuk bermain layang-layang di lapangan begitu. Jadi ini pantun anak tuh biasanya semacam pantun ajakan untuk bermain dan sebagainya ya. Yang penting mengisahkan tentang kegiatan yang biasa dilakukan anak-anak gitu ya. Nah, jadi nanti setelah ini tugas kalian adalah untuk membuat pantun ya. Jangan cari pantun di Google ya, itu Pak John merasa kalian kurang kreatif itu. Jadi kalian harus buat sendiri masing-masing buat satu bait saja ya. Jadi ada 4 baris, mulai dari pantun nasihat, kemudian ada pantun anak, dan juga pantun jenaka. Jadi contoh-contohnya Pak John sudah tuliskan, jadi kalian bisa kerjakan ya. Dan jangan lupa juga masing-masing itu kalian tuliskan makna yang dari yang ingin kalian sampaikan lewat pantun yang kalian buat itu ya. Jadi jangan lupa dikerjakan. Bisa lihat nanti di Google Classroom ya, mengenai kalau sudah selesai mengerjakannya bisa dikumpul di Google Classroom. Nah, kemudian mengenai hak, kewajiban dan tanggung jawab, Pak Juan di sini sudah menyediakan tugas ya, yang akan dinilai sebagai formatif 3 PKN ya, di mana kalian akan membuat jurnal hak, kewajiban dan tanggung jawab ya. Nah, ini akan dikumpulkan pada hari Senin 19 April di Google Classroom. Nah, petunjuk membuat jurnalnya ini pertama, kalau kalian tidak punya printer nanti silakan salin tabel lewat file yang akan Pak John kirim di Google Classroom itu. Kalian salin sendiri baru nanti dikerjakan ya. Nah, kemudian kalau yang punya printer nanti silakan di print. Nah, nanti kalian akan melengkapi tabel ya yang akan kalian lakukan selama 7 hari ya, mulai dari tanggal 10 besok sampai tanggal 16. Nah, contohnya seperti ini ya tabelnya. Nah, ini tabelnya, dan di sini ada mengenai kewajiban, tanggung jawab, kemudian tentang orang tua kalian dan komentarnya. Jadi ini kalian isi sendiri kewajiban kalian pada hari itu apa dan tanggung jawab kalian apa saja. Kalian isi sendiri yang sudah kalian lakukan di rumah kalian ya, mulai dari tanggal 10 besok sampai hari Jumat ya. Setelah itu baru kalian kerjakan yang bagian B, mengapa kita perlu melakukan kewajiban dan sebagainya. Ini kalian jawab nanti ya, dan akan dikumpulkan pada hari Jumat tanggal 16 di Google Classroom seperti itu ya. Nah, jadi ini tugas kalian ya yang harus kalian kerjakan, tapi dikumpulkan pada hari Senin ya. Setelah kalian selesai sampai hari Jumat baru dikumpulkan di hari Senin seperti itu ya. Nah, jadi demikian pertemuan kita hari ini. Semoga kalian bisa belajar dengan baik dan juga bisa mengerjakan tugas dengan baik ya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Yesus memberkati.